1 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Suara Kehidupan hari ini dengan judul Dagon. Bagi Israel, dirampasnya tabut perjanjian adalah tanda bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Sebaliknya, bagi Filistin, keberhasilan mereka merampas tabut perjanjian merupakan bukti kemenangan dewa Dagon atas Tuhannya orang Israel. Dagon adalah patung berhala orang Filistin. Terdapat dalam kuil-kuil, kelenteng di Gaza dan Asdod. Patung yang bertangan dan bermuka seperti manusia dan bertubuh seperti ikan sebagai lambang dari pemberi perlindungan dan kesuburan kepada suku-suku yang mengarungi lautan. 1 Samuel pasal 5 ayat 5 dari Kamus Gering. Kebenaran yang pertama, ketika tabut perjanjian disandingkan Dagon, maka Dagon jatuh, terpelanting dan terpenggal. Ketika hadirat Tuhan senantiasa dalam hidup kita, maka otomatis kegelapan sirna dari hidup kita. Kebenaran yang kedua, ada tabut perjanjian di tengah Israel sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Namun Israel tidak menghargainya, justru melanggar firman-Nya. Orang Kristen sering mengklaim punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kadang untuk hal-hal yang menguntungkan, contoh dalam perjalanan, dalam usaha, dalam menghadapi masalah, Tuhan senantiasa menyertai. Tetapi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, apakah kita juga menunjukkan segan dan menghargai Allah yang menyertai kita? Kebenaran yang ketiga, Israel kalah bukan karena semata-mata tabut perjanjian. Buktinya ketika tabut perjanjian disandingkan Dagon, maka Dagonlah yang kalah. Israel kalah karena tidak taat kepada Allah. Kekasih Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan. Dengan taat firman, maka kegelapan pasti sirna. Hari ini saya mendeklarasikan kesadaran akan Tuhan selalu ada pada kita, sehingga kita selalu menghargai dengan mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.